Anda kembali bersama dengan kami pemirsa, dan berikut ini kita akan masuk dalam segmen Laporin Aja. Baik pemirsa, untuk segmen Laporin Aja kali ini kita juga akan mendengar suara dari para pedagang khususnya yang ada di Pasar Pabean, di mana pedagang merasa terganggu dengan revitalisasi terhadap Pasar Pabean. Kita coba akan melihat seperti apa situasi dan suara dari para pedagang tersebut. Untuk itu saya akan langsung menuju ke rekan Via yang sudah berada di lokasi. Silakan Via. Ya baik pemirsa, Anda memasuki segmen Laporin Aja, di mana pada saat hari ini, siang hari ini khususnya saya Firmar sedang berada di Pasar Pabean Kota Surabaya. Di mana di Pasar Pabean ini seperti kita ketahui pada bulan Januari 2019 lalu, pemerintah Kota Surabaya melakukan revitalisasi di Pasar Pabean, khususnya pasar ikan yang berada di belakang Pasar Pabean. Nah, pada saat hari ini kami dari tim Laporin Aja SBO TV mendapatkan keluhan dari sejumlah pedagang, khususnya pedagang dari pasar ikan sendiri, terkait larangan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, yaitu dilarang melakukan bongkar muat di depan Pasar Pabean. Nah, larangan ini kemudian ternyata para pedagang tidak setuju karena mereka merasa bahwa larangan bongkar muat di depan Pasar Pabean ini sangat merugikan para pedagang, khususnya pedagang dari pasar ikan itu sendiri, di mana mereka disarankan untuk melakukan bongkar muat yang jaraknya sedikit jauh dari Pasar Pabean. Nah, ini dinilai merugikan selain karena jarak yang lebih jauh, kemudian juga harga bongkar muat dari tempat bongkar muat menuju ke Pasar Pabean sendiri lebih mahal, sekitar mencapai Rp100.000. Nah, untuk lebih jelasnya lagi seperti apa keluhan dari para pedagang pasar ikan ini, nah ini saya akan berbicara dengan sejumlah pedagang yang sudah berkumpul di Pasar Pabean pada siang hari ini pemirsa. Dan ini kita akan menuju ke Pasar Pabean. Baik. Ya, ini sudah berkumpul, ada Pak Norman sebagai pendamping warga. Oke, selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa saja Pak Norman? Ini adalah para mandor, para pedagang. Terus kemudian kawan-kawan, kebetulan ini warga kami yang dari Madura. Yang jelas persoalannya sekarang adalah yang dikeluhkan adanya biaya tinggi. Ingat para pemirsa di mana saja bahwa Pasar Pabean ini pasar legenda. Saya belum lahir pun pasar ini sudah ada. Dan pasar ini spesialis untuk distribusi ikan segar. Sekali lagi ikan segar. Ke seluruh restoran yang ada di Kota Surabaya. Bahkan ikan ini mereka distribusikan sampai ke Jawa Tengah, ya, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Semarang, sampai ke Solo, dan mereka juga ke sini, kan begitu. Nah, kalau sekarang posisinya loading saja mereka nggak boleh di sini, maka mereka diminta loading di sebelah luar. Akibatnya yang biasanya loading cuma 8.000 dipindah ke sana, satu kali angkat yang di situ itu adalah jadi 16.000, artinya 100%. Ada peningkatan biaya loading 100%. Kemudian yang paling mengerikan adalah kondisi ikan semakin buruk. Nah, kalau kondisi ikan makin buruk, maka resikonya harga jualnya akan turun. Nah, kita lihat itu sekarang. Nah, mereka digeledek itu. Itu satu ini bisa 16.000 atau 8.000. Kalau dulunya di sini nggak pakai seperti itu. Nah, ini karena air tidak ada, maka berisiko ikan rusak. Ya, harapan kita Pak Irfan, dinas ke Bu Risma, tolong Bu Risma, ini waktunya kita untuk berpikir bagaimana rakyat ini bisa makan, bisa lebih baik ekonominya. Menjelang puasa. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, bulan puasa. Pasar ini adalah pasar legenda loh, pasar rakyat kan begitu. Dan ini pasar memang mulai zaman dulu. Dan sekarang pasar ini memang seperti ini, akan tetapi pasar ini mampu memberikan kontribusi ekonomi untuk rakyat Surabaya yang luar biasa. Gerakan ekonomi kita luar biasa. Jangan dipersulit seperti ini, kan begitu. Harapan saya seperti itu. Pak Norman, berarti intinya ini adalah para pedagang menuntut bahwa tempat bongkar muat itu lebih diperpendek. Ya. Oke, lebih mendekat dengan Pasar Pabean. Ya. Oke. Dan lagi pula begini, loading itu ternyata setelah kita tanyakan hanya maksimal 10 menit. Kalau sekarang contohnya ini mobil SBO ada di sini, kita katakanlah ya. Kemudian
mobil itu di sini, posisi di sini kan tidak mengganggu. Oke, baik. Tidak mengganggu daripada orang jalan. Pedagang pun rela kok agak minggir ke sini, karena ini memang kewenangan PD Pasar. Nah, mereka di sini ini cuma 5-10 menit. Bongkar, mereka pergi, ganti lagi. Yang paling penting jangan sampai sekarang dipindah lebih jauh, mengakibatkan ikan rusak, biaya nambah. Kenapa nggak berpikir yang lebih efisien, efektif gitu loh, cerdas untuk masyarakat? Ya. Betul ya Pak ya, bahwa masyarakat khususnya pedagang yang ada di sini memang ingin diperpendek tempat bongkar muatnya lebih dekat dengan pasar Pabean. Jangkauan. Jelas. Karena pedagang juga perlu kualitas barang bagus ya toh. Nggak, ini kan pedagang sudah siap mengikuti aturan, Mbak, gitu loh, Pak. Nah, ya. Jadi yang saya minta itu pembongkaran di sini. Jadi kan kasihan toh, Mbak, di sana sedangkan sini sudah tidak mengganggu. Ya walaupun yang dulu semrawut, insya Allah kalau nanti ada Haji Norman dan saya ikut membantu sebagai keamanan sini, saya sih membantu. Yang penting Surabaya bersih, gitu, Mbak. Ya. Memang untuk tempat bongkar muat pada saat ini jaraknya sekitar berapa? Berapa kilo ini? Berapa meter? Sampai 500 meter lebih. 200 meter lah, Mbak. 200 meter berarti ke sebelah sana ya Pak ya? Berarti semua bongkar muat harus di sana. Kemudian dari sana ke sininya ada ongkos angkut. Kalau dibongkar di sini tuh 6.000 per 8.000 per Mbak, per drum. Lah ini bisa 2 kali lipat 16.000. 16.000 per drum. Per drum ya, Mbak. Untuk sekali bongkar muat sendiri bisa berapa drum yang? Bisa 10 sampai 15. 10 sampai 15. Berarti artinya untuk total semuanya untuk satu kali bongkar muat bisa mencapai 100.000, Pak. Loh, 160. 160 ongkos yang dibayarkan oleh pedagang. Pedagang yang pengiriman Mbak, itu, Mbak. Iya. Dari pedagang sendiri seperti apa, Pak? Pedagang sendiri itu, Pak. Soalnya ada laporan sama saya itu ikannya rusak, iya. Sebetulnya itu ya ongkosan double. Itu loh, Haji Muniri. Dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf namanya. Haji Muniri. Bapak Muniri. Haji Muniri ya. Haji Muniri. Oke. Iya. Pak, apa namanya? Terkait tentang ikan sendiri, kondisi ikan sendiri rusak. Memang sejauh ini seperti apa, Pak, temuannya? Memang banyak ikan yang rusak kah? Iya. Ikan rusak itu ya, ongkosan double. Tadi kasihan sama jeragan. Itu loh, semua sambat semua orang itu, pedagang itu. Iya. Ikan yang rusak itu ya, Pak ya. Oke. Ongkosan naik, gitu loh. Tadi kasihan, Mbak, gitu loh. Setiap hari itu rugi melulu, terus. Iya. Pak, tapi sebelum revitalisasi sendiri, bongkar muatnya sendiri di mana, Pak? Sebelum adanya revitalisasi sendiri. Bongkarnya di sini. Di sini. Langsung ya? Di sini dulu. Iya. Kalau waktu di sini berarti harga satu drumnya itu Rp8.000. Ya, relatif masih terjangkau. Semrawut, Mbak. Ini loh. Jadi perlu Kalau sekarang ini 16.000. Yang ada di depan dengan saya, insya Allah semua pedagang Ayo akan kita tata bersama. Tapi minta tolong sama Mbak, tolong kerja sama-sama gitu loh, kasih itu. Kita akan bisa geser ke sana, Pak ya. Kita melihat seperti apa aktivitasnya juga. Monggo, Pak. Iya, mari. Oke, jadi baik. Ini batas papanan, ini ada suratnya, Mbak. Oke. Tapi nanti kalau memang pedagang bisa diatur, diminta sedikit demi keperluan bersama, insya Allah bisa. Berarti ini artinya adalah batas di mana ada surat dari pasar ini, Mbak. Jadi tapi kalau insya Allah nanti kalau ini kan sama-sama membutuhkan pedagang, saya atur, nanti saya minta waktu tempat. Sehingga artinya yang di sebelah sini tidak boleh ada aktivitas apapun sementara ini, kemudian yang sebelah sini ada aktivitas. Oke, baik. Mereka juga pedagang kan, Mbak. Nah, pedagang ketika mereka yang posisi di sini akan lebih mudah loadingnya. Lebih mudah loadingnya. Gitu. Melihat lokasi? Boleh sih, boleh. Atau Pak, tapi terkait ini juga kan kalau saya lihat juga bahwa sebelum revitalisasi juga kan di sini banyak sekali pedagang pasar ikan juga, Pak. Iya. Nah, ini sekarang kan sudah direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya sendiri. Nah, ini kalau untuk kemacetan sendiri, Pak, dari kendaraan dari arah sana ke sini kan sebelum revitalisasi selalu macet, Pak. Nah, ini setelah direvitalisasi seperti apa, Pak? Begini, Mbak. Kalau yang kemarin
memang semrawut karena pasar PKL. Sekarang PKL-nya tidak ada. Fokus kepada pedagang. Saya menaruh appreciate kepada pemerintah kota dalam hari Bu Risma. Kemudian yang sekarang persoalannya ini sekarang setelah penataan ini otomatis lancar ini semua. Akan tetapi sekarang ada space waktu antara jam siang sampai jam berapa begitu untuk mengganggu arus lalu lintas sebentar saja untuk ada beberapa mobil yang di sini yang untuk loading. Itu pun mereka hanya butuh waktu 5 sampai 10 menit kan begitu. Gantian. Setelah sini bongkar. Ya mereka bisa meninggalkan tempat, datang lagi, bongkar lagi, datang lagi, bongkar lagi gitu. Seperti itu harapan kita. Nah, tetap mereka akan bertanggung jawab bagaimana mendukung revitalisasi tadi dengan apa? Tertib, disiplin kebersihannya, arus lalu lintasnya, tetapi sangat tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang di sini. Itu yang saya maksud. Ya. Nah, itu kan satu mobil 5-10 menit. Nah, kalau misalnya katakanlah dalam satu hari bisa 20 mobil, apakah tidak akan menyebabkan kemacetan atau seperti apa, Pak? Kalau kan tidak harus bersamaan semua. Ada jadwalnya atau ada jadwalnya. Semuanya kalau kita atur, kita tata, nggak akan masalah. Makanya kan kenapa saya minta mobil SBO ada di sini. Ini sebagai percontohan. Coba kita lihat posisi mobil SBO di sini kan tidak mengganggu. Nah, sementara kalau ada 2 mobil di sini atau 3 mobil di sini, 5 menit kita kasih waktu 5 menit, kemudian mereka berangkat, ganti mobil berikutnya. Kan begitu. Kan tidak sepanjang hari 24 jam mereka di sini, tidak. Gitu loh. Terus saya juga menghimbau kepada Bapak Lurah, Bapak Camat, tolonglah kita bantu. Kalau memang nanti semrawut lagi saya jaminannya. Ya, saya jaminannya. Saya demi kebersamaan, Mbak, ya. Saya orang-orang Madura itu tidak tahu apa-apa, Mbak, ya. Jadi mohon dengan hormat kepada Bu Risma, Bu Camat, Pak Lurah terutama yang ini ya. Jadi jangan informasi sepihak, jangan diterima. Sebelumnya sudah pernah menyampaikan aspirasi terkait belum, atau mungkin keluhan seperti ini? Saya baru tahu baru 1 minggu. Datang pedagang ke saya kan keamanan sini saya. Jadi minta tolong begini-begini. Oh sebentar dulu saya terembukan sama saya punya ponaan. Sama ponaan Haji Norman, tolong nanti kita minta bongkaran di sini aja. Ya nyatanya begitu, Mbak, gitu. Nah, mungkin saya ada solusi untuk mereka gitu loh. Jadi tidak harus stop. Tidak boleh. Ada solusi karena apa? Ada sisi lain yang harus kita pertimbangkan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, pasar ini adalah pasar legenda Surabaya. Pasar ini mensuplai ikan dan pasar ini menghidupkan ekonomi kerakyatan yang cukup tinggi. Yang kedua tadi masalah waktu. Yang ketiga, masalah kosnya makin tinggi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Demikian. Monggo kita lihat lokasi. Oke, baik. Kita closing segmen terlebih dahulu, Pak. Nah, nanti di segmen selanjutnya, pemirsa, kita akan melihat secara langsung tempat bongkar muat yang sekarang ini yang banyak dikeluhkan oleh pedagang pasar ikan. Dan juga kita nanti akan lanjut berbincang terkait tentang kerugian secara material yang dirasakan oleh para pedagang ini terkait tempat bongkar muat yang mereka menganggap lebih jauh dibandingkan tempat bongkar muat sebelumnya. Tetap dilaporin aja. Ya baik pemirsa, kembali lagi dalam segmen Laporin Aja. Nah ini kemudian kita tadi sempat berbincang terkait keluhan-keluhan dari para pedagang di pasar ikan di Pasar Pabean sendiri. Nah terkait tentang jarak antara tempat bongkar muat yang sekarang menuju ke Pasar Pabean itu sendiri. Nah ini untuk melihat secara detail seperti apa tempat bongkar muat yang sekarang ini dan juga jaraknya seberapa jauh. Nah ini saya dan juga Pak Norman dan juga sejumlah pedagang akan meninjau secara langsung seperti apa kita mungkin kondisinya. Dari sini dulu, Mbak. Ini mereka berhenti sekarang untuk membuang air, ya. Mereka membuang air. Dengan demikian, terus gesekan masuk ke dalam untuk ikan ini akan resiko gitu loh, untuk rusak. Karena kalau terlalu banyak air di sini untuk es, otomatis bebannya makin berat. Kemudian sekarang kita lihat sirkulasi kalau mereka menyeberang. Nah, sekarang mereka menyeberang di sini. Ini akan malah mengganggu arus lalu lintas. Di mana pemerintah kota mikirnya kok nggak efektif efisien begini? Kenapa Bu Risma diem? Gitu loh.
Ya. Mungkin ini dari pemerintah Kota Surabaya sendiri yang sekarang ini sedang menonton Laporin Aja bisa mendengar juga keluhan dari sejumlah pedagang yang ada di pasar ikan di Pasar Pabean ini. Nah, ini kira-kira jarak dari di sebelah sana ya Pak ya? Ya, kita lihat dari sini kan paling tidak sudah 100 meter kan Pak. Mereka parkir di sana kan begitu. Mereka jalan begini. Kemudian makin becek ini jalan kan begitu ya. Kemudian Pak, dari pemerintah Kota Surabaya sendiri sebelumnya, apa alasan dari pemerintah Kota Surabaya sendiri menaruh tempat bongkar muat di sebelah sana? Itu jawaban saya tidak tahu, Mbak. Nah, awalnya memang Mbak, pedagang itu semerawut, Mbak. Saya tidak menyalahkan Pak Bu Rismanda. Nah, tapi sekarang kan sudah Mbak, sudah tidak ada PKL yang di luar. Nah, itu tolong untuk pembongkaran aja lah, Pak. Untuk pembongkaran aja yang minta-minta gitu lah. Jadi kalau memang saya dulu akui semerawut dan nyalakan jangankan Bu Risma dan Satpol PP saya Mbak, memang semerawut benar. Jadi artinya sekarang lebih rapi ya? Nah, sekarang Mbak lebih rapi, kepinginnya tidak ada lagi pembongkaran nih Mbak. Pembongkaran untuk barang Mbak. Baik pemirsa, jadi Nah, ini mobil datang, ini mobil datang, adalah tempat bongkar muat ikan yang sekarang. Ya. Dan ini kita saya lihat, sekarang, ya. saya coba ingin memberikan masukan kepada pemerintah kota. Nah, mereka biar di sini dulu sambil antri untuk mereka masuk ke sana, kan lebih tertib. Jadi biar di sini dulu mereka, lalu kita satu persatu mereka masuk ke pasar bergantian. Nah, kita lihat jaraknya ke sana kan kurang lebih hampir 100 meter atau 50 meter. Nah, diangkut dengan dipikul seperti ini, maka kosnya digledek juga, maka kosnya akan semakin tinggi. Iya, kita melihat ini, Mbak, satu tong ini kan sekarang jadi 16.000. Nah, kalau 10 berarti 160.000. Nah, maka 160.000 itu per mobil. Per mobil gitu loh. Nah, kalau di sana kan cuma 8.000. Begitu. mobil ini biasanya untuk satu pedagang aja atau seperti apa? Macam-macam. Ada macam-macam, Mbak, gitu loh. Soalnya ini ada yang dari Muncar. Oke, baik. Nah, ini saya akan coba wawancara dengan Bapak siapa, Pak? Haji Muniri. Adi. Oke. Muniri, Haji. Oke. iya. Pak, ini ada penjelasan dari Pemkot tidak, Pak? Sebelumnya terkait tentang pemindahan tempat bongkar muat yang dulunya berada di depan Pasar Pabean, nah sekarang lebih jauh. Udah tahu saya lah. Nah, gitu cara-cara nengin cuma ini. Dari Bapak sendiri pernah mendengar dari teman atau mungkin kabar-kabar kalau pokoknya itu cuma kantong pedagang itu bilang sama saya ya, tambah rugi, ikan rusak, tambah lambat pembongkaran kalau di sini. Bapak juga merasakan juga? Iya, saya soalnya saya mandore di sini itu. Gitu loh maksudnya saya, mandore. Nah, tadi saya itu bilang semua, jeragan-jeragan itu, ikan tambah rusak, iya, ikan tambah rusak, pekerjaan lambat, gitu loh. Biaya tambah tinggi, dua kali lipat, gitu loh. Berarti kalau biaya tambah tinggi, artinya bahwa harga jual dari pedagang sendiri juga dinaikkan atau seperti apa? Harus naik. Tidak naik kalau Anda naik, rugi, gitu loh maksudnya di sini itu, dagang itu. Oke, baik. Iya. Nah, ini jarak antara tempat bongkar muat ini ke Pasar Pabean ini sekitar berapa, Pak? Berarti 75 meter tuh. 150 meter itu. Ya kan dari gitu. sana, dari sini, Pak. Bentar lambat bongkaran itu kalau di sini antri. Nah, itu bongkar satu motor gitu loh. Kalau di situ kan bisa cepat gitu loh. Ikannya orang dah rusak gitu loh. Kasihan sama jeragan saya itu. Nah, ini untuk satu mobil ini biasanya untuk satu pedagang saja atau seperti apa? Dagang satu itu. Dagang satu. Satu jeragan itu. Juragan. Dari mana aja Pak biasa? Dari Gresik. Iya, itu dari Pesuruan itu.
gitu loh. Artinya kalau misalnya satu mobil ini satu juragan dan ini menghabiskan biaya Rp160.000, berarti kalau satu bulan? Iya berapa itu? Kalau satu bulan berapa itu? Ya, coba man, iya. Kali kan sudah 1,6 juta. Nah, gitu loh Pak. Bisa 6 juta. Bisa 6 juta untuk satu bulan. Hasilnya. Jadi begini, tolong pemerintah kota ini juga menghitung akumulasinya. Kalau per hari mereka harus mengeluarkan 160 untuk satu drum. Kalau 10 per hari berarti 160. Kalau sudah satu bulan, akumulasi setahun itu berapa? Sangat tidak efektif. Oleh karena itu harapan saya, di tengah-tengah ekonomi yang tidak menentu, kemudian ketekunan dan kekuatan masyarakat, kekuatan ekonomi kerakyatan yang seperti ini, semestinya pemerintah kota memperhatikan bagaimana ini ada jalan keluar. Sekali lagi segmen terakhir kita, harapan saya, ayo kita duduk bersama. Pemerintah kota duduk bersama, pedagang duduk bersama, Satpol PP duduk bersama, Dishub duduk bersama. Bagaimana mengatasi masalah ini? Bukan pemerintah kota ini tempat untuk memukul masyarakat, berhenti, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Harus ada win-win solution-nya. Harus ada kreativitas di sini. Itulah namanya kearifan lokal kita. Sekali lagi, bagaimanapun ini adalah pasar legenda kita. Yang paling tidak ketika kita makan ikan di kota Surabaya, di restoran-restoran besar, bahkan di mall, itu mereka menikmati dari hasil di sini. Begitu loh. Pak, jika nantinya Pemkot Surabaya sendiri mengkabulkan saran dari para pedagang di sini yang akhirnya memperbolehkan mereka bongkar muat langsung di depan pasar Pabean. Nah, ini dari para pedagang sendiri siap untuk mengatur dan menjamin bahwa tidak akan ada kemacetan atau tentunya begini. Contoh yang relevan sekali, ketika penataan revitalisasi daripada pedagang kaki lima sudah selesai, mereka tertib. Suku Madura saya ini tidak bisa dong Mbak dikatakan disampingkan, disparitas nggak boleh seperti itu. Tetapi kalau mereka dibina, didekati, mereka bisa. Sekarang penataannya mereka arahkan. Jadi harapan saya, kehadiran saya Haji Norman Fauzi ini, ya, kemudian paman saya, kawan-kawan, ini hanya ingin memberikan supaya tidak terjadi gesekan, gitu loh. Kita lihat Satpol PP-nya cuma diem aja dari situ. Kan kasihan, mereka hanya bertugas, mereka juga bekerja, kan begitu. Nah, tetapi bagaimana cari solusi yang terbaik? Kan begitu. Harapan saya, pemerintah kota berpikirnya secara kearifan lokal itu perlu. Pemerintah kota mengangkat pasar legenda ini. Pasar Pabean adalah pasar milik kota Surabaya. Terima kasih untuk SBO. Terakhir, apa harapan kedepannya dari para pedagang dan juga rencana kedepannya seperti apa, Pak? Senang itu, lebih senang itu, Pak. Rencana kedepannya seperti apa? Akan menyurati atau seperti apa? Ya, pokoknya itu ya seperti itu dulu itu kan enak dah. Jadi bongkaran itu tambah enak, kayak ikannya ada rusak gitu loh, Pak. Gitu nih. Ya, masyarakat kan sampai sini. Oke. Oke, terkait ketertiban sendiri, kalau misalnya nanti bongkar muatnya langsung di depan pasar Pabean, seperti apa? Dijaminkah akan tertib dan tidak menyebabkan kemacetan di sekitar pasar Pabean, khususnya pasar ikan, Pak? Saya jamin untuk ke depan mudah-mudahan orang Madura lebih ditata lagi, karena sebenarnya dulu saya pernah disuruh sama Bu Hovifah, Mbak, waktu Menteri Sosial melalui Aniju. Nah, Bu Hovifah tuh mau menyumbang untuk yang kuli-kuli perempuan itu, Mbak. Nah, ternyata saya juga repot juga ngatur orang Madura kalau orang Madura, Mbak, sehingga saya minta IKTP aja persyaratannya nggak bisa, gitu loh, Mbak. Jadi untuk ke depan untuk pasar ini, saya jamin, Mbak, kalau ada apa-apa kalau nggak tertib, jangankan Pemkot yang ngusir, saya pun siap bongkar. Karena ini untuk yang pertama dan yang terakhir, Mbak. Kepada Bu Risma saya juga mohon kepada Dishub dan semua ini yang tahu untuk mendorong ponan saya di Norman. Ya, Mbak, nanti biar duduk bersama, saya juga akan mendampingi, Mbak, biar tahu silsilahnya keadaan yang ada di pasar Pabean. Makasih, Mbak. Artinya para pedagang sendiri siap siap menjaga ketertiban jika nantinya keluhan dari mereka ditanggapi oleh pemerintah Kota Surabaya, dan mudah-mudahan juga dari pihak pemerintah Kota Surabaya yang saat ini sedang menonton SBO TV bisa mendengarkan juga keluhan-keluhan dari pedagang pasar ikan di pasar Pabean ini, dan bisa diambil sejumlah langkah-langkah yang efektif juga sebagai solusi dari keluhan ini, dan juga bisa ditindak lanjuti juga. Dan demikianlah segmen Laporin Aja terkait tentang keluhan masyarakat pedagang atau pedagang di pasar ikan pasar Pabean ini terkait dengan tempat bongkar muat. Dan demikianlah
laporan saya langsung dari Pasar Pabean, Kota Surabaya beserta juru kamera Hendrik, dan kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih untuk rekan Via yang sudah melaporkan informasi bagaimana suasana dari para pedagang yang merasa terganggu dengan revitalisasi pasar, khususnya yang ada di Pasar Pabean. Dan pemirsa, kami akan beralih ke informasi lain untuk Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.